pasangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bu Ajeng. Makasih Bu Ade, makasih. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Bu Ajeng sebagai ketua atau kepala ya? Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat datang ya Bu Ajeng. Iya Bu Ade. Jadi sebenarnya kan ini podcast, kemudian lab ini kan salah satunya membawai podcast sebenarnya ya. Tapi justru malah yang membawai kita yang baru muncul hadir sekarang ya, baru muncul sekarang. Ya biasanya kalau lakon tuh datangnya belakang. Iya, baiklah. Oke, hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol sama Bu Ajeng. Dan Bu Ajeng akan bercerita banyak tentang laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi ada apa aja sih di bawahnya lab itu, ada apa aja. Terus kan kita kan sering mempodcast anak-anak lab, nge-podcast anak-anak lab yang berprestasi, segala prestasinya gitu ya. Nah mungkin nanti Bu Ajeng bisa cerita karena akhir-akhir ini tuh banyak banget ya banyak ini sekali ya Bu, prestasinya. Sampai nasional internasional juga ada. Ya, nanti Bu Ajeng akan menceritakan terkait itu dan juga rencana kedepannya lab ini mau ngapain sih sebenarnya gitu ya. Ya mungkin bisa perkenalan dulu Bu Ajeng yang belum kenal sama Bu Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade kesempatannya. Perkenalkan, saya Ajeng Tita Nawangsari. Saya Kepala Laboratorium FEBI UINSA dari tahun 2022, masa jabatan 2022 sampai 2026. Bentar lagi Bu Ade. 3 periode kayaknya. Bu. Oke, jadi di lab ini membawai apa aja Bu Ajeng? Oke, Laboratorium FEBI UINSA ini membawahi sebenarnya yang official tuh ada 4 ya. Yang official tuh ada 4, artinya yang sudah ter-SK-kan Bu Ade. Nah yang 4 ini adalah pertama Galeri Investasi Syariah yang lokasinya ada di bawah ya, di sebelahnya Tax Center. Nah, galeri investasi itu berkaitan dengan investasi teman-teman. Jadi teman-teman yang misalnya tertarik dengan pasar modal, kemudian tertarik dengan instrumen pasar modal seperti saham, obligasi dan sebagainya, teman-teman tuh bisa belajar bareng di Galeri Investasi Syariah. Kebetulan rekanan kita ada yaitu iPod ya, iPod dan galeri bukan galeri dan Bursa Efek Indonesia. Kalau di sini berarti Bursa Efek Jawa Timur ya gitu. Kemudian yang kedua tuh ada Bank Sampah Syariah BSS. Nah pasti teman-teman udah pada kenal lah ya Bank Sampah Syariah dengan berbagai macam prestasinya, dimulai dari kemarin di tahun sebelumnya itu ada prestasi nasional, tingkat nasional yang itu menggabungkan antara saham dan sampah. Nah, nabung saham, modal sampah. Nah, alhamdulillah kegiatan itu bisa mengharumkan nama FEBI UINSA. Kemudian saat ini fokusnya BSS itu lebih ke pendampingan desa. Kita sudah ada beberapa desa yang kita bina, terutama untuk menyelesaikan permasalahan sampah di sana. Karena kan nggak semua orang itu pandai untuk memilah sampah ya, maksudnya kadang-kadang kita aja di rumah masih ya sampah organik, sampah anorganik itu jadi satu. Akhirnya ya pencemaran tuh mungkin banget terjadi gitu. Padahal kalau kita bisa memilah sampah, mana sampah yang masih punya nilai ekonomis, kemudian sampah yang bisa kita gunakan lagi untuk misalnya pupuk gitu, itu kan lebih efektif. Nah kita lebih turun lagi sebagai bentuk CSR-nya fakultas ya ke masyarakat supaya masyarakat bisa lebih aware dengan sampah. Kemudian ada juga Koperasi Syariah Mahasiswa. Koperasi Syariah Mahasiswa ini sebenarnya baru aja bangkit kembali. Mati suri berarti? Mati suri. Kenapa mati suri? Karena ya beberapa tahun yang lalu kita menghadapi COVID ya, Bu Ade. Kemudian sempat terhenti dan alhamdulillah kemarin dapat hibah dari Kemenpora sehingga kita bisa beroperasi lagi. Sementara ini kegiatannya masih fokus ke berdagang ya, berbisnis. Kemudian kalau teman-teman perhatikan
akhir-akhir ini laboratorium ini, anak-anak lab ini banyak yang berprestasi. Iya. Nah, itu sebagian besar adalah anak-anak dari Iya, Kopsharma benar. melalui bisnis plan, lomba bisnis plan. Karena memang fokusnya kita belajar di koperasi itu untuk berwirausaha juga, seperti itu. Kemudian ada pojok statistik. Nah, alhamdulillah pojok statistik ini baru aja berdiri di tahun 2023. Baru aja. Karena kita sering mendengar keluh kesah mahasiswa ya tentang kesulitan, Bu, ini kesulitan data. Iya, untuk peneliti ya. Iya, terutama untuk beberapa data-data makroekonomi, sehingga akhirnya kita inisiatif untuk kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Kalau di sini berarti BPS Jawa Timur untuk mengadakan pojok statistik. Jadi teman-teman kalau ada misalnya kesulitan pengambilan data atau apa, nanti bisa datang ke PJS untuk dibantu, gitu Bu. Oke. Banyak sekali ya. Iya, Yang alhamdulillah. di bawah naungannya lab. Iya, alhamdulillah Lab Febi. Terus kemudian tadi PSS, ada Desa Binaan gitu ya, Kopsharma. Kemarin yang sempat diundang itu apa ya Mbak Ilmi? Bisnis plan sama bisnis plan sih paling banyak. Iya, bisnis plan. Dari bulan Agustus kalau nggak salah sampai Desember itu Betul. juara semua. Iya, betul. Alhamdulillah, dan rata-rata juaranya nasional sih. Iya betul, banyak keren di UPI, terus juga Di malahan- IPB, iya, IPB Bogor. juga. Ah. Iya, keren sekali. Nah, ini kan harapannya kan semakin tahun semakin lama itu semakin bertambah ya prestasi-prestasinya ya. Nah, tapi kendalanya apa Bu di dalam mungkin aja misalnya peminatnya atau kadang-kadang tuh ya itu aja dari prodi tertentu aja yang terlibat gitu. Mungkin apa yang Iya, bisa sebenarnya kendala utamanya itu pada acknowledgement ya. Artinya anak-anak nih kok jarang ada yang tahu laboratorium gitu. Padahal setiap awal semester pemasuk maba itu ada yang namanya PBLK. pekan laboratorium. Oh, pekan laboratorium. Itu Khusus ya sebenarnya berarti khusus namanya? ya. Jadi 1 minggu kita adakan perkenalan untuk laboratorium itu seperti apa. Sebenarnya kan tujuan utamanya itu kan untuk memperkenalkan sebenarnya Febi ini laboratoriumnya punya kegiatan apa sih. Dan teman-teman jangan salah ya, setiap kali teman-teman itu misalnya gabung ke laboratorium, itu manfaatnya bukan cuman organisasi aja Bu Ade, karena sebenarnya laboratorium ini dia connecting dengan kurikulum. Ya kan? Seperti contohnya galeri investasi. Nah, di situ kita banyak mengadakan kayak sekolah pasar modal, Bu Ade. Nah, sekolah pasar modal itu biasanya kita ngundang praktisi. Nah, itu yang nilai plusnya ya, teman-teman, sehingga nanti kita bisa belajar analisis teknikalnya itu seperti apa langsung dari praktisi, kemudian analisis fundamentalnya itu seperti apa langsung dari praktisi, sehingga itu kan terkoneksi dengan kurikulum. Iya, benar. Mungkin Bu Ade pernah ya kelasnya Iya, Bu iya, Ade. benar. Kelasnya ini, Iya, kelasnya iya, Ilmi, Ibu. kelasnya Oh Fathia, iya, kelasnya gimana Ilmi. testimoninya? Seru sekali sih Bu, kayak saya kan cuma tahu kayak teori-teorinya aja, tapi kalau di sana itu sekalian dijelaskan gitu kayak praktiknya gimana, Iya. terus ada berapa macam sih gitu, Iya. kayak realnya tuh gimana pasar modal seperti betul itu. Kan itu memang tujuannya begitu ya, Iya. karena di Betul. kelas itu teorinya, di pelatihan-pelatihan Iya. seperti itu prakteknya. Jadi nambah Betul. insight sekali Bu. Iya, itu tujuan dari laboratorium sih, sehingga teman-teman tuh nggak hanya berorganisasi saja, dapat pengalaman organisasi, tapi juga dapat pengalaman akademiknya dan dapat pengalaman profesionalnya juga gitu. Jadi memang kendalanya selama ini tuh mahasiswa kayak kurang kenal ya. Iya. Jadi kayak lab itu ya sudah sekedar oh ya ada lab nih gitu. Cuman Cuman kayak minat akhirnya karena ketidaktahuan itu akhirnya minatnya tuh rendah. Saya pun kalau misalnya di kelas nanya kalian ini ada nggak yang termasuk dari kelompok yang masuk di GIS, Galeri Investasi Syariah. Dan mereka tuh jawabnya itu kan cuma buat ekonomi syariah Bu. Loh itu punyanya Febi buat semuanya. Nah betul, itu tuh betul. hal-hal kayak gini nih yang anak-anak itu kayak kurang aware ya, kurang peduli, terus kurang akhirnya nggak ada kepedulian, akhirnya nggak berminat gitu loh. Padahal eman banget. Eman sekali banget. tuh. Akhirnya dari prodi-prodi tertentu aja akhirnya yang menang ya itu aja gitu loh. Padahal kan kita kan kepinginnya kan merata ya Bu Ajeng. Tapi kalau sekarang dilihat ya Bu ya, di GIS juga banyak anak akuntansinya Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah ya. Kemudian anak manajemennya juga banyak. Bahkan kalau di GIS malah lintas fakultas. Iya itu ya bagusnya begitu ya. Ya, cuman mungkin ya kita perlu promosi. Jangan lupa ya teman-teman, di follow IG Lab. Iya.
nanti keluar ya IG-nya Lab, IG-nya Kop Sharma, sama BSS. Semua UKM di bawah Lab. Iya, nanti di follow, itu ada informasi-informasi penting, nanti bisa diikutin di situ ya. Nah, ini sekarang ke rencana masa depan. Lab ini rencananya ada rencana besar apa ataupun rencana kecil yang dalam waktu dekat atau jangka panjangnya ini apa ini Bu Ajeng? Ada deh. Kalau kemarin baru aja selesai yang BSS ya? Desa binaan ya? Desa binaan kemarin selesai yang diambil-ambil, sekarang lagi ongoing yang di Gresik. Itu kalau kemarin diambil-ambil, kita itu fokusnya ke pembangunan bank sampahnya. Kan kalau diambil-ambil itu mereka punya bank sampah. Dan kita kan kalau yang sekarang kita lebih ke pendampingan ini loh, pengolahan sampah organik. Kan lebih susah. Iya, betul. Sampah anorganik itu kan kita pilah-pilah aja, kemudian nanti ya kita bisa bikin misalnya kerajinan apa gitu kan. Tapi kalau sampah organik misalnya apa ya, Dibuat pupuk gitu Bu. kayak misalnya sisa-sisa dari masakan, kayak sayur-sayur gitu, kemudian sisa-sisa makanan, leftover makanan gitu, kan gimana cara Nah, kita berusaha untuk terjun ke situ supaya pengurangan limbah juga, karena kan sayang kalau misalnya dibuang gitu aja. Padahal kan kita dari sampah organik itu kita bisa bikin pupuk, ya kan? Kemudian kita bisa budidaya maggot juga menggunakan sampah organik itu, sehingga nanti harapannya swasembada pangan sih. Oh jadi ini fokusnya ke situ ya? Fokusnya yang di sekarang mendukung ini juga program pemerintah ya, swasembada. Karena kan kalau setiap rumah itu memahami cara membuat kompos, itu kan men-trigger juga untuk ibu-ibu tuh nanam gitu. Nanam cabai lah. Kan sudah ada nih pupuknya nih, bisa nih gitu ya. Secara tidak langsung membuat ibu-ibu menjadi produktif ya Bu. Betul, dan bisa dijual juga. Jadi ada pada akhirnya akan menghasilkan meningkatkan ekonominya mereka gitu. Jangka panjangnya begitu ya. Stronger together, together stronger.